Dokter Agung, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil liqa'i rabbih. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmatnya, segala karunia nikmatnya, keberkahannya yang sampai detik ini masih kita rasakan bersama-sama ya. Dan ini merupakan sebuah modal yang sangat-sangat berharga dalam kita semua bersama-sama dalam untuk menapaki misi serta visi tujuan kita dalam kehidupan kita ini di dunia ini gitu ya, demi mencapai kebahagiaan di akhirat tanpa meninggalkan kebahagiaan di dunia. Dan aset atau modal yang paling berharga adalah al-ilmu ya, sebuah pengetahuan atau ilmu yang itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ya sesuatu yang tidak hanya sekedar bernuansa manfaat saja ya, tetapi juga ada sebuah aspek kemuliaan dan keberkahan bagi siapa-siapa saja yang mendapatkan ilmu tersebut. Dan barang siapa mengejar ilmu sebagai mana yang disyariatkan dalam ini ya Islam atau agama kita, bahwa akan banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi sang pencari ilmu tersebut. Entah uh, si fulan ini tidak atau belum mendapatkan tingkat keilmuan yang mumpuni, tetapi dalam memulai ilmu saja, gitu, mulai mencapai atau menapaki untuk mencari ilmu saja itu sudah sangat-sangat mendapatkan keutamaan dan keberkahan atau mungkin fadilah yang sungguh sangat luar biasa. Dan salah satu upaya untuk kita ya dalam mencapai keilmuan itu adalah ya, menghadiri majelis-majelis ilmu, di mana majelis itu adalah bagian dari taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas majelis kita hari ini sehingga kita bisa yaitu tadi ya menapaki atau membuat atau menyiapkan bekal ya untuk kehidupan kita di dunia dan terlebih lagi kehidupan kita kelak di akhirat. Tak lupa ya, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada teladan utama kita bersama, kekasih Allah dan sekaligus kekasih kita bersama, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin langsung saja ya, izin share slide, mudah-mudahan bisa. Insya Allah pada pagi hari yang berkah ini ya, saya mendapatkan amanah dari Dokter Agung dan tim Nakes Mengaji. Sebentar, apakah sudah? Oke. Menyampaikan sebuah materi yang mungkin dulu ya, ketika kita membahas aspek kronologis atau sirah nabawiyah ini dari urut sejak Rasulullah lahir sampai wafat itu belum terbahas ya, salah satunya yaitu peristiwa Hunain. Dan ini merupakan suatu peristiwa yang ya bisa dibilang cukup besar ya, cukup besar dan cukup penting, dan banyak sekali hikmah-hikmah yang mungkin bisa kita petik di sini, yaitu terkait bagaimana Rasulullah SAW bersama kaum muslimin dengan jumlah yang sangat banyak itu mendapatkan cobaan yang tidak sederhana, di mana di Hunain melawan dua kabilah besar ya, Bani Sakif serta Hawazin,
itu Rasulullah SAW mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa menuntaskannya dengan selesai ya, meskipun tidak detail, tetapi yang jelas ini ya, hikmahnya bisa kita petik bersama-sama di sini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa Hunain ini merupakan peristiwa yang bisa dikatakan bagian dari rangkaian kejadian yang dialami Rasulullah di akhir periode kehidupan beliau ya, sebagai seorang Rasul atau Nabi. Karena ini atau terlaksana kejadiannya di sekitar tahun 8 Hijriah, tepatnya setelah peristiwa Fathu Mekah. Oleh karenanya peristiwa Fathu Mekah yang itu merupakan juga peristiwa yang sangat-sangat besar, itu tidak bisa dipisahkan, dan rangkaiannya ya akan menjadi sebuah peristiwa kronologis yang itu menjadi satu kesatuan ya antara Fathu Mekah dengan peristiwa Hunain ini. Terjadi di tahun 8 Hijriah, dan kita tahu 2 tahun atau hampir 3 tahun setelahnya Rasulullah SAW usai atau telah selesai ya amanahnya menjadi seorang nabi. Nah, keterkaitan antara Fatu Mekah ini sangat erat ya, bahwa keberhasilan kaum muslimin yang sebelumnya itu menaklukkan Mekah ini, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini sudah tahu ya, mudah-mudahan ya, nanti sedikit banyak kita singgung tentang peristiwa Fatu Mekah. Dulu juga pernah kita bahas kurang lebih 2 atau 3 seri kalau tidak salah, bagaimana peristiwa Fatu Mekah ini berlangsung yang sangat-sangat luar biasa, dahsyat dan mengharukan. Nah, eh, itu dari keberhasilan kaum muslimin dalam menaklukkan atau di peristiwa Fatu Mekah ini sesungguhnya juga menjadi ancaman yang sangat serius ya bagi kabilah-kabilah Arab di sekitaran Mekah. Karena Mekah yang itu dihuni oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang Quraisy sendiri adalah salah satu atau mungkin satu-satunya ya kabilah atau suku yang sangat berpengaruh di Hijaz terutama ya, dan seluruh Jazirah Arab. Sangat berpengaruh. Ya bisa dibilang pionirnya lah, pemimpinnya, meskipun tidak mendeklarkan satu orang pemimpin menjadi raja di Mekah sedia perwakilan Quraisy, tetapi kabilah-kabilah Mekah itu di sekitaran Mekah itu semuanya segan. Semuanya berafiliasi kepada Quraisy yang berada di Mekah ini. Apa yang dilakukan oleh Quraisy, apa yang dilakukan oleh Mekah itu semuanya eh, berimbas kepada kabilah-kabilah sekitaran Arab. Jadi ketika Quraisy ini merasa sudah terancam atau bahkan dalam posisi sudah tertakluk ya di bawah kaum muslimin, otomatis sangat berpengaruh ke kabilah-kabilah sekitarnya yang belum masuk Islam. Salah satunya adalah yang akan kita bahas ini ya, 2 kabilah besar ya, Bani Sakif serta Hawazin yang berada di luar Mekah. Nah, eh, apa ya? Sebentar, mungkin langsung aja ke prolognya ya. Bahwa peristiwa Hunain ini memiliki bobot yang besar juga, karena sengaja Allah berikan, cantumkan peristiwa Hunain ini di dalam Al-Quran. Eh, dan ini menjadi sebuah apa namanya ya, penjelasan yang sangat penting bagi kita semua, bahwa kita harus memahami secara utuh kerangka ya, kalau bisa dibilang ya, kerangka utuh peristiwa Hunain ini seperti apa. Jangan sampai kita hanya tahu kronologinya, urutan peristiwanya, detail kejadiannya seperti apa, tetapi kita gagal memahami kerangka pemahamannya. Atau justru bahwa yang paling parah, kita memahami kerangkanya ini bertolak belakang sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Bahwa di surat At-Taubah ayat 25, Allah SWT telah mencantumkan peristiwa Hunain ini. Lagi-lagi surat At-Taubah ya. Kita kalau tidak salah di Ramadan lalu kita membahas perang Tabuk. Ya meskipun tidak perang Tabuknya, tetapi Ka'ab bin Malik yang itu tidak mengikuti perang Tabuk itu kan dicantumkan di surat At-Taubah. Jadi benar-benar surat At-Taubah itu memiliki porsi yang sangat luar biasa ya di mata kaum muslimin pada saat itu. Banyak sekali hikmah yang bisa dipetik dari surat At-Taubah. Eh, di mana perang Hunain ini merupakan salah satu dari 2 peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat ya, di mana terjadi
apa ya di dua peristiwa ini? Pergeseran, pergeseran standar ya, sebagai sebuah satu kelompok entitas kaum muslimin. Yang satu Hunain, yang satu Uhud. Memang pergeseran ini tidak semuanya terjadi di tubuh kaum muslimin, enggak. Tapi hanya parsial saja di sekelompok muslimin saja. Tetapi dampaknya itu dirasakan oleh keseluruhan kelompok kaum muslimin dari peristiwa peristiwa itu. Dan ini membuat Hunain dan juga Uhud ya, dua peristiwa besar ini menjadi pelajaran yang berharga, penting dan sangat sangat memungkinkan untuk bisa berulang. Ya, celah kelemahan dari masa ke masa ya ini sebenarnya. Kelemahan umat ini itu sebenarnya adalah poin ini, di mana itu menjadi sebuah penyebab terjadinya kemunduran, kekalahan, kekacauan bahkan. Memang sih di Hunain nanti itu akhirnya kaum muslimin tidak kalah, menang nanti akhirnya. Tapi karena satu faktor yang itu dilakukan oleh sekelompok orang ya, yang bermasalah, nggak semuanya, cuma sekian orang saja, itu berdampak yang sangat serius untuk kepada seluruhnya. Kalau di Uhud itu pelanggarannya ada ya tadi ya, pergeseran standar tadi ya. Kalau di Uhud itu pelanggarannya pelanggaran strategi yang itu dilanggar oleh sektor tertentu, pasukan pemanah yang di atas bukit pemanah itu ya. Eh, Kemudian itu berimbas kepada semuanya. Kalau Uhud itu temanya kelalaian strategi. Tapi meskipun ini ya pokok permasalahannya sama ya, terkait tentang mental ya. Karena kan ada harta rampasan perang yang itu menggiurkan pasukan pemanah, akhirnya pasukan pemanah itu harus turun. Dan itu mengkacaukan strategi Rasulullah. Itu aspek di Uhud dulu itu strategi pergeserannya. Sedangkan di Hunain ini lebih ke arah persoalan benar-benar mental, benar-benar pola pikir atau mungkin bisa dibilang pemikiran ya, kerangka berpikir dari kaum muslimin. Jadi bukan teknis lagi permasalahannya di sini. Justru secara teknis, secara lapangan taktik atau mungkin infrastruktur apa ya, modal itu muslimin lebih unggul, sangat-sangat unggul. Dan problematika mental ini tuh terjadi pada mereka yang baru masuk Islam. Karena memang pasukan muslimin di perang Hunain ini tidak satu level. Tidak satu level. Nanti ada ininya, pembahasannya. Sehingga itu berimbas kepada seluruh pasukan. Benar-benar kocar-kacir, benar-benar berantakan kaum muslimin itu. Jumlahnya yang sangat besar, 12.000 bayangkan. Tidak pernah sebesar ini ya. Sampai di perang Hunain sebelumnya tidak pernah kaum muslimin merasakan pasukan yang sebesar ini, 12.000. Nah, oke lah, coba kita bahas satu persatu ya. Bagaimana latar belakangnya, prosesnya, dan bagaimana nyambungnya nanti ke peristiwa selanjutnya ya. Sebenarnya nanti setelah peristiwa Hunain itu ada satu peristiwa lagi yaitu pengembukan Taif, pengembukan Taif. Jadi di Hunain kaum muslimin jika Allah menolongmu, yang surkumullah, jika Allah menolongmu ya, fala balakum. Tidak akan ada satu unsur pun yang bisa mengalahkanmu, menghalangimu. Tidak ada. Tapi ya, wa yakhdhulkum, apabila Allah menghinakanmu, mengalahkanmu, mencampakkanmu ya. Famandal ladzi yansurukum min ba'di. Ini pertanyaan retoris dari Allah. Maka siapa? Siapa selain Allah ini? Kalau sudah ninggal kamu nih ya, ceritanya Allah sudah memutuskan, udah engkau tidak kutolong. Titik. Terus kita mau minta tolong kemana? Sesudah itu. Wah ini benar-benar sebuah apa ya, framework ya, kerangka berpikir dari kaum muslim yang harus benar dibawa kemanapun. Ini ayat pengingat ya.
di mana atau dari mana sumber kemenangan itu. Ini sebenarnya aspek hakikat ya, aspek hakikat yang itu sesungguhnya kelebihan umat Islam itu adalah di aspek ini. Aspek hakikat, keterikatan yang sangat erat antara makhluk dengan sang kholiknya, sang penciptanya. Bahwa kemenangan itu sesungguhnya dari Allah. Kekalahan pun itu sesungguhnya juga dari Allah. Yang penting adalah yang harus kita pahami, ayat ini tidak sedang menafikan yang namanya aspek sebab ya. Untuk mencapai sebuah tujuan, kesuksesan, keberhasilan itu memang harus menghadirkan sebab, itu harus wajib. Itu adalah bagian atau rangkaian dari yang namanya sunatullah. Tetapi kalau kita berkaitan atau menanyakan masalah sumber, sumber pertolongan, sumber kemenangan, itu sesungguhnya semuanya dari Allah SWT. Kehendak itu dari Allah, taufik itu dari Allah. Kalau itu sudah dijedok ya, sudah ditentukan, pena ini sudah diangkat, ya, tinta sudah mengering, ya nggak ada lagi penghalang untuk tidak merealisasikan itu semua. Sekali lagi ini tetap memperhatikan sebab, tapi sebab itu bukan satu-satunya. Nah ini yang penting. Kalau kita di kehidupan modern ini kan sangat mengagungkan yang namanya kasualitas ya, sebab akibat, empirisme ya, bukti nyata seperti itu. Tapi kaum muslimin nggak hanya itu. Iya, tetap itu menjadi sebuah perhatian, menjadi sebuah data. Tetapi tidak hanya itu. Ada faktor yang itu seringnya lebih penting, yaitu kita harus memperhatikan Allah yang menentukan. Oke, kita masuk ke prolog ya, di peristiwa Hunain ini. Sekali lagi, perang Hunain ini merupakan rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dari peristiwa Fatu Mekah. Ini benar-benar merubah peta geopolitik gitu ya, penaklukan kota Mekah itu ya. Quraisy sudah benar-benar sudah di bawah ini kendali Rasulullah SAW, kaum muslimin. Sebagian besar juga sudah masuk Islam, sehingga Hijaz yang itu secara khusus semuanya ya berpengaruh kehidupan pemerintahan politik serta sosialnya sampai dengan bahkan Jazirah Arab. Nah, Taif serta daerah Khuza'ah ini ya di Bani Hawazin itu reaksinya sangat cepat. Seketika itu pula mereka langsung menyiapkan segala instrumen militernya untuk menyerang kota Mekah. Sehingga kaum muslimin harus benar-benar secara cepat juga untuk bisa menatanya. Kan baru menata Mekah itu. Baru saja datang, menaklukkan Mekah, baru ditata oleh Rasulullah, ternyata sudah ada ancaman dari luar. Oke. Eh, Kabilah Sakif yang ini merupakan penduduk kota Taif. Kalau eh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ingat Taif. Taif itu kan salah satu kota yang dulu pernah dijadikan objek hijrahnya Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW jauh-jauh jalan kaki naik mendaki ke kota Taif yang itu daratannya lebih tinggi untuk menawarkan Islam sehingga nanti kalau berhasil ya nanti hijrahnya ke Taif. Nah, yang menghuni kota Taif itu namanya kabilah Sakif namanya. Jadi ini yang sedang dilawan oleh kaum muslimin di Hunain. Dan yang kedua adalah kabilah nomaden yang disebut dengan Hawazin. Ini mereka cenderung berpindah-pindah nomaden karena kehidupannya bergantung pada binatang ternak. Nomaden banyak suku-suku Arab Baduinya juga. Nah, itu juga bergabung dengan Sakif di Hawazin untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, eh, Hawazin ini lebih luas kawasannya. Kalau Taif kan kota cenderung menetap, sedangkan Hawazin yang nomaden itu kawasannya lebih luas. Dan mereka ya itu tadi memiliki keterikatan secara geopolitik, ekonomi, sosial dan lain-lainnya kepada kota Makkah. Dan Taif sendiri itu potensinya sangat-sangat besar. Ini benar-benar kota yang tidak bisa ditinggalkan ya secara aspek sosial dan ekonomi lah lebih tepatnya. Bahwa Taif itu merupakan kota investasi para penguasa Mekah. Jadi
salah satu eh, sejarawan Husain Mu'nis mengatakan bahwa tidak ada orang kaya di Mekah. Orang Mekah kan kaya kaya, ya, Quraisy kaya kaya. Itu hampir semuanya itu punya aset di kota Taif, punya kebun, punya aset properti di sana di kota Taif. Jadi bisa dibilang Taif itu adalah peristirahatan orang-orang kaya di Mekah. Jadi kalau mau ngadem, karena mungkin Mekah panas, sedang musim paceklik panas itu ya, mereka perginya ke Taif. Ya sama lah kalau di kita gitu ya, di Batu gitu, di Malang itu kan yang punya kan ya banyaknya orang Surabaya begitu ya. Ininya apa namanya? Orang-orang kaya di Surabaya punya aset banyak di sana, punya villa, punya penginapan, juga mungkin punya pariwisata di sana untuk dikembangkan dan sebagainya. Ya sama, asetnya di situ, di kota Taif kalau di orang-orang Mekah. Nah, perlu diketahui bahwa inisiatif perang Hunain ini berasal dari kabilah Sakif dan Hawazin. Jadi bukan Rasulullah SAW yang berinisiatif, enggak. Iseng gitu ya, habis menaklukkan kota Mekah, selesai, ya udah kita ekspansi. Enggak. Belum. Atau Rasulullah tidak berpikir ke arah situ. Justru Sakif, Hawazin ini sendiri yang berinisiatif. Mereka lebih dulu menghimpun kekuatan, didukung beberapa kabilah-kabilah lain ya, dan berinisiatif menyerang kaum muslimin di Mekah. Nah, Sakif dan Hawazin tidak dapat mengandalkan kekuatan penuh karena anggota suku mereka sudah cukup banyak memeluk Islam. Ka'ab, Kilab, dan Asyija serta sejumlah tokoh tidak bergabung dalam misi ini. Jadi eh, ini kan kabilah besar sebenarnya. Hawazin terutama itu kabilah besar. Wilayah cakupan wilayahnya kan juga luas karena kan nomaden ya mereka. Nah, beberapa suku-suku atau mungkin kabilah yang kecil, sub-subnya Hawazin ini itu beberapa sudah berafiliasi ke Madinah. Ini merupakan strategi dari Rasulullah. Ini kalau mau didetailkan itu sudah terbahas di peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bahkan sejak Rasulullah setelah hijrah di tahun pertama Hijriyah itu sudah melakukan aktivitas ini. Mencoba untuk mendekati secara persuasif kabilah-kabilah kecil itu untuk pro ke Madinah ketimbang mereka cenderung pro ke Makkah dan berhasil. Nah, tapi kabilah besarnya belum. Makanya di sini mereka melakukan penyerangan. Pasukan Taif dan Hawazin sendiri tampak diselimuti keraguan. Mereka karena memang apa ya, mikir juga ini yang sedang akan kita lawan adalah mereka yang sudah menaklukkan kota Mekah, sudah melakukan Quraisy, di mana Quraisy ini adalah suku yang paling penting, yang paling kuat di kota di Jazirah Arab. Jadi mikir-mikir juga sebenarnya mereka. Tapi gimana lagi? Kalau nggak diserang, ya kita, kalau kita nggak menyerang, ya kita akan diserang. Sedangkan kita sedang kali ini atau Taif sendiri memiliki aset yang berharga, yang sayang. Kalau itu lepas kepada musuh-musuh mereka, yaitu kaum muslimin. Jadi mereka sebenarnya bimbang di sini. Mereka punya kelemahan di sini. Oke, kita masuk ke Hunain ya. Hunain ini adalah sebuah nama lembah, wilayah kawasan ya, yang itu sebenarnya cenderung dekat ke kota Taif. Seperti kita ketahui, Taif itu daratan tinggi, dataran tinggi ya. Kalau buat Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, ada paket ke Taif, itu kan sebenarnya paket ngelencer gitu kan, naiknya kan naik apa namanya naik gitu ya. Dan di sana banyak sekali perkebunan, tanahnya lebih hijau. Jadi 180 derajat lah dengan Mekah. Kan Mekah gersang nggak ada tanaman gitu. Kalau naik ke Taif itu wah ya beneran kayak naik ke Batu gitu ya, banyak sekali sawah kalau kita di sini ya, kebun kayak gitu. Jadi banyak perbukitan, banyak lembah, banyak dataran tinggi dan seterusnya. Dan kalau mau dilacak hari ini sebenarnya juga agak susah ya. Hunain ini di mana? Tidak ada situs khusus bahwa Hunain itu di sini gitu. Karena memang bukan pemukiman. Ini sebuah hanya kawasan saja gitu ya. Nah, di sini oh ya, Yakut Al-Hamawi menyebutkan bahwa Hunain itu berjarak kurang lebih 3 malam dari Mekah. Itu kalau jalan darat ya, maksudnya jalan dulu naik unta gitu ya, sekitar 3 malam dari Mekah. Kalau sekarang ya
sekian jam gitu ya, nggak sampai 1 hari. Nah, justru di sini Rasulullah SAW ketika mengetahui ada kabar, ada inisiatif penyerangan dari Hawazin dan Sakif, itu Rasulullah justru memutuskan untuk menyongsong pasukan lawan daripada mereka menunggu di Mekah. Dan ini strategi Rasulullah SAW. Rasulullah ingin, ya tentu saja setelah menaklukkan Mekah, Rasulullah ingin Mekah ini steril dari perang. Untuk itu tujuannya, tujuan kenapa harus keluar dari Mekah ya, Mekah ini baru membangun, jangan sampai di bumi hanguskan dengan peperangan, enggak. Disterilkan dari perang. Kemudian tujuan yang kedua, kenapa harus keluar Mekah? Rasulullah ingin mengukur siapa mereka-mereka yang baru saja masuk Islam. Ini bisa nggak dibuat komitmennya, dipegang komitmennya seperti apa? Dan ini adalah ajang pembuktiannya seperti itu. Data pasukan, nah ini yang penting. Pasukan muslimin di sini jumlahnya 12.000. Saya lagi, ini adalah jumlah yang terbanyak sampai sekarang ya. Meskipun nanti Tabuk kita sudah membahas di Ramadan dulu itu lebih banyak ya 20.000. Nah kalau pasukan di Hunain ini 12.000 banyak ini. Di mana pembagiannya itu adalah 10.000 pasukan yang Rasulullah bawa dari Madinah. Berarti kan mereka yang sudah lebih dulu masuk Islam ya. Itu jumlahnya 10.000. Dalam peristiwa Fatu Mekah Rasulullah itu membawa 10.000 pasukan Madinah, kemudian di beberapa dari kawasan di sekitaran Madinah. Ditambah 2.000 pasukan yang dari Mekah. Nah, ini maknanya banyak 2.000 di sini. Eh, kalau yang 10.000 jelas ada Muhajirin, Ansor ya, kabilah-kabilah lain yang masuk Islam ya. Dari 10.000 itu ya sebenarnya hanya sekitar eh, Muhajirin Ansor itu jumlahnya sekitar 2.000-an. Nggak nyampe 2.000. Jadi seperenamnya itu Muhajirin Ansor. Pasukan inti Rasulullah sebenarnya cuma sedikit. Nah, kalkulasi intinya itu di sini. Inilah sebenarnya nanti yang akan memenangkan Hunain itu sekitar 1.500 sampai 2.000 orang saja. Dari 12.000, bayangkan. 12.000 itu hampir nggak ada gunanya nanti. Mereka kocar-kacir dengan strategi kejutan yang dilakukan oleh orang-orang Sakif dan Hawazin. Dengan pasukan pemanah mereka kocar-kacir. Yang bertahan hanya sekitar 2.000-an ya Muhajirin Ansor itu tadi. Dan ini adalah pasukan inti Rasulullah. Jadi sesungguhnya apa ya? Kuantitas itu tidak sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan. Kualitas sesungguhnya yang harus benar-benar diperhatikan. Kuantitas itu ya dari dulu menjadi sebuah faktor hanya pendukung saja, bukan faktor inti. Dari dulu. Dan ini berulang-ulang. Berulang-ulang. Kita tahu Tolut itu menang. Tolut itu ya, kisah Tolut yang melawan Jalut. Kemudian di situ lahir Daud sebagai tokoh utamanya. Tapi kan diprakarsa oleh Tolut ya. Tolut itu menyusun pasukan, menyiapkan pasukan, mengkader pasukannya itu nggak banyak, sedikit. Kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Eh apa ya? Ya pasukan yang kecil. Berapa banyak sih pasukan yang kecil itu bisa mengalahkan pasukan yang lebih besar? Dan ini menjadi pelajaran buat kita dan akan terulang di berbagai banyak kesempatan. Banyaknya jumlah itu bukan ukuran mutlak untuk bisa menjadi menang. Seperti itu. Jadi 12.000 ini maknanya banyak. Yang bermasalah sebenarnya yang baru masuk Islam itu tadi. Problemnya cuma parsial, 2.000 saja. Mereka itu merasa, ya nanti ada pembahasannya ya, merasa ujub, merasa sombong dengan jumlah yang sangat besar. Tapi justru menjadi bumerang buat kaum muslimin. Kemudian pasukan muslim ini langsung ya dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, sedangkan sebaliknya pasukan musyrik itu terdiri dari anggota kabilah Hawazin dan hampir seluruh kabilah Sakif. Tidak ada data ya. Ini secara periwayatan juga tidak ditemukan secara akurat berapa jumlah mereka sih. Karena memang strategi mereka
nggak berkumpul gitu, nggak. Strategi mereka berpencar, di balik, ya bersembunyi di balik-balik perbukitan lembah yang tadi itu ya, medannya, dan mereka melakukan serangan kejutan, jadi tidak bisa tahu estimasi mereka berapa. Nah, pasukan musyrik ini dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nashri dari Hawazin. Ini cukup muda ya usianya Malik bin Auf ini, dari kelompok Hawazin. Apa sih target perang? Masing-masing memiliki target. Target kaum muslimin adalah memukul kekuatan pasukan Sakif dan Hawazin sebelum berhasil mereka menggalang kekuatan yang lebih besar. Ya, Rasulullah sudah ini ya, mengambil pelajaran dari peristiwa Khandaq barangkali dan Ahzab waktu itu, kan itu pasukan aliansi sangat-sangat merepotkan Madinah saat itu. Mereka berhasil mengumpulkan dukungan dari wilayah-wilayah yang lain. Nah, sebelum mencapai aliansi yang lebih besar itu Rasulullah mencoba untuk mengkat, jangan sampai, dan makanya Rasulullah langsung menyongsong di Hunain. Dan itu membahayakan kalau terbentuk aliansi yang lebih besar. Karena memang plus minusnya juga bisa dipertimbangkan ya, bahwa Quraisy sebagai orang yang sosok kabilah yang penting itu sudah nggak ada, otomatis kekuatan yang besar itu negeri apa namanya, kalau kalau diibaratkan negara ya, negara adidaya kan sudah lumpuh, tinggal nunggu nih siapa pengganti yang akan memerankan sebagai sosok negara adidaya. Nah ini kan kabilah-kabilah Arab yang lain berkepentingan seperti itu. Target pasukan musyrik itu yaitu tadi menghancurkan kekuatan muslimin di Mekah karena benefitnya sangat-sangat luar biasa. Kalau ada kabilah itu menggantikan posisi Quraisy itu, waduh, kepegang itu semua perekonomian yang ada di Jazirah Arab sampai ke Syam, sampai ke Persia, ke Yaman, seluruhnya itu bisa kepegang. Karena pasar-pasar ekonomi semuanya dikuasai oleh Quraisy. Nah, Quraisynya sudah tumbang nih ya. Berarti ada motif eh, ekonomi juga di situ. Baik, eh pra-perang. Rasulullah SAW menggunakan kekuatan intelijen untuk menyerap informasi tentang rencana serangan Sakif dan Hawazin. Ini ciri khas Rasulullah, teman-teman. Ciri khas Rasulullah itu menggunakan data yang detail untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan gerak dan langkah strategi beliau. Baik itu peperangan atau mungkin langkah politik atau mungkin langkah pendidikan dan sebagainya. By data, selalu, selalu. Jadi jangan kita beranggapan gitu, wah Rasulullah kan enak ya, dipandu Allah langsung ya. Kalau ada apa-apa langsung Allah mengutus Jibril, ngasih solusi gitu, suruh ini, suruh itu. Iya, ada yang momen seperti itu, tetapi itu cuma secara umum dan kaidah saja. Tetapi urusan strategi yang detail, contohnya seperti perang gitu ya, itu Rasulullah tidak serta-merta, ya kalau bahasa kita gimana ya, lillahi ta'ala gitu ya, bismillah, modal bismillah, enggak. Rasulullah itu bergerak itu by data. Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW menyusupkan Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami ke tengah pasukan musuh untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Ini intelijennya adalah beliau ini. Dan kebetulan untuk menggali informasi di kabilah Hawazin ini cukup mudah. Karena sekali lagi Hawazin ini kan hidupnya nomaden. Banyak kabilah-kabilah kecil dan barangkali antara mereka belum saling berkenal secara intens gitu ya, karena kabilahnya kecil-kecil. Jadi ketika ada penyusup, intelijen dari Rasulullah kaum muslimin itu dengan mudah untuk mengambil data di situ. Yang ngambil data itu maksudnya nggak nyebar kuesioner, nggak ya, ngambil data di sini ya intelijen lah, operasi intelijen gitulah, berapa jumlah pasukan, strateginya kayak gimana gitu ya. Abdullah bin Abu Hadrat menyampaikan laporan final bahwa Sakif dan Hawazin sepenuhnya telah siap. Mereka menggabungkan pasukan di sekitar Wadi Al-Autos. Nah itu tadi. Hunain itu dekat sebuah mata air atau sungai gitu ya, disebut dengan Wadi Al-Autos. Nah itu strateginya di situ. Sudah berkumpul di situ kaum musyrik gitu. Dan tinggal menunggu komando untuk bertolak. Rasulullah SAW yang mengetahui ini lebih dulu, itu langsung bergerak menyiapkan pasukan, menyerang guna memecah kekuatan lawan dan membubarkannya. Nah ini sekali lagi setelah mendapatkan informasi lengkap.
Dan seperti biasa, izinkan saya mengulangi lagi ya, Rasulullah itu selalu menggunakan kekuatan intelijen dan membuat keputusan final berdasarkan ya analisis-analisis data yang itu akurat, detail, tidak apa di lapangan. Saya lagi, untuk mencapai sebuah tujuan, kesuksesan, kemenangan itu tidak boleh meninggalkan yang namanya sebab, asbab. Itu harus ada, itu sunatullah. Nah, tetapi ya ini tadi kelemahan kaum muslimin nanti terkorek di situ. Mereka melupakan bahwa sumber kemenangan itu sesungguhnya dari Allah, bukan dari data itu gitu. Dan ini kita dapati berkali-kali dalam berbagai kasus bahwa Rasulullah SAW menggunakan kekuatan intelijen ini untuk membuat keputusan. Lantas di mana letak iman dan tawakal ya kalau mau kita balik ya. Kalau Rasul berbasis data, intelijen lah, di mana letak iman dan tawakal? Kalau mau kita jawab itu seperti wudhu dalam sholat. Wudhu dalam sholat. Kalau kita membahas sholat itu kan ya rukunnya seperti ini, tata caranya seperti ini, harus ada niat dan seterusnya, bacaan sholat seperti ini. Kemudian seseorang itu melakukan sholat. Nah, kemudian ada pertanyaan, sholatnya ketika orang itu sudah melakukan sholat, itu kan nggak apa ya, nggak perlu ditanya orangnya sudah wudhu atau belum. Ini kondisi normal ya, bukan kondisi kebutuhan khusus atau yang lainnya enggak. Ini kondisi normal. Ketika orang itu sholat dengan tata cara seperti itu, doa, rukun seperti itu, kekhusyukan seperti itu nggak perlu kita tanya Anda sudah wudhu atau belum. Enggak, karena itu sebuah rangkaian. Sama seperti ini, ketika kita sudah menyiapkan segala data instrumen itu dari data pengumpulan, itu kita nggak usah bertanya gimana, lalu di mana letak iman, letak tawakalnya gimana kalau kita menumbuhkan ini ke dalam data-data saja gitu ya. Kesimpulannya bahwa artinya dengan kita menyiapkan data untuk menyusun sebuah strategi itu sesungguhnya tidak bertentangan dengan iman dan tawakal, enggak. Bahwa Rasulullah SAW justru ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah itu manifestasi dari iman dan tawakal. Nah, ini titik yang sangat penting. Ini sunnah gitu ya. Ini sunnah pergerakan dari Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah itu ya sekali lagi by data gitu. Tetapi itu bukan berarti Rasulullah melepas keimanan dan ketawakalan dalam aplikasi implementasi data itu tadi. Enggak. Tetap rangkaian itu. Ini sunnah dari Rasulullah SAW. Emang ada manusia yang paling beriman dan paling bertawakal melebihi Rasulullah SAW? Kan nggak ada. Nggak ada. Orang yang paling beriman, orang yang paling takwa itu Rasulullah. Dan orang yang paling takwa sekalipun itu pergerakannya, strateginya itu menggunakan data. Tidak sporadis, tidak bismillah. Apa kata nanti? Enggak seperti itu. Rasulullah bahkan berencananya itu sangat detail, sangat detail. Dulu kita pernah membahas Badar itu seperti apa, detail banget. Uhud itu detail. Ahzab strateginya sangat-sangat detail. Dan strategi dan rencana Rasulullah itu selalu merencanakan kemenangan. Ini plannya adalah plan win gitu ya, winning solution gitu. Rasulullah nggak pernah, ya udah asal jalan aja, Bismillah, nggak pernah kayak gitu. Insya Allah Allah bersama kita, nggak pernah. Ya itu sudah embedded gitu ya di dalam apa namanya, strategi Rasulullah itu sudah embedded. Jadi nggak perlu ditanyakan seperti itu. Oke, persiapan pasukan Muslim. Rasulullah meminjam 100 baju lengkap dengan senjatanya dari tokoh Mekah yaitu Sofwan bin Umayyah Al-Jumahi. Ini sebenarnya ada cerita khusus ya terkait dengan Sofwan bin Umayyah. Tapi kita perlu tahu saja lah Sofwan bin Umayyah ini adalah anaknya Umayyah ya. Umayyah dari Bani Jum'ah. Nama lengkapnya adalah Umayyah bin Khalaf. Kalau ada yang aware, ketika di Mekah dulu ada seorang budak
yang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ada yang ingat? Budak itu namanya Bilal. Nah, Umayyah bin Khalaf itu majikannya Bilal. Mantan ya berarti ya, mantan majikannya Bilal bin Rabah. Nah, Sofwan bin Umayyah bin Khalaf sudah selesai ya riwayatnya di Badar dulu. Nah, Sofwan bin Umayyah ini anaknya, tokoh juga, tokoh besar di Quraisy. Nah, ini Rasulullah meminjam 100 baju. Ini menarik sebenarnya, tapi tidak kita bahas di sini ya, nanti lama. Yang kedua, pasukan Muslim dibagi menjadi beberapa bagian. Ada dua regu lebih tepatnya, regu besar ya. Yang pertama adalah regu yang terdepan, diisi oleh kabilah Sulaim dan sejumlah pasukan berkuda. Dan pemimpin regu ini adalah Khalid bin Walid. Wah ini Syaifullah ya, pedangnya Allah yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Apalagi peperangan dalam di zaman beliau masuk Islam ya. Itu tidak pernah kalah Khalid bin Walid ini. Orang yang tidak pernah kalah dalam peperangan itu justru wafatnya itu di atas pembaringan. Wah ini kan asik gitu kalau dijadikan sebuah dramatisir ya. Tidak pernah kalah dalam peperangan. Bahkan wafatnya pun tidak dalam peperangan gitu ya Khalid bin Walid. Oke, itu kapan-kapan lah. Kalau ada kesempatan kita bahas Khalid ini seru. Nah, itu regu pertama dipimpin oleh Khalid. Regu kedua itu di belakangnya dan itu jumlahnya lebih besar. Di belakang regu kedua, di belakang regu pertama ada regu kedua sekian peleton gitu ya. Terdiri dari berbagai kabilah gabungan dan setiap kabilah membawa panjinya sendiri-sendiri dan langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan mereka menyebut dengan pasukan hijau Al-Kadiba Al-Khodro. Mereka terdiri dari Muhajirin dan Ansor. Ini yang pasukan khusus ya, pasukan intinya Rasulullah. Para Muhajirin dan Ansor mereka menggunakan kostum sendiri. Wah, ini sudah mulai gaya nih Rasulullah. Ya ya, untuk menunjukkan ini ya kewibawaan juga di sini bahwa ini adalah pasukan intinya Al-Qadib Al-Khadra, terdiri dari Muhajirin dan Ansor. Bagaimana persiapan kaum musyrik? Pasukan Saqif dan Hawazin bergabung di dekat Sungai Autos tadi, di Hunain, ya langsung ke Hunain. Mereka sudah berkumpul di situ. Mereka ini menarik. Mereka membawa seluruh anggota keluarga, termasuk kaum wanita, anak-anak dan seluruh harta mereka. Nah, Malik bin Auf ini pemimpinnya ya, pemimpin pasukannya itu kaum musyrik menjelaskan kenapa harus membawa semua harta benda bahkan anak dibawa, istri dibawa ke medan pertempuran dan ini merupakan strategi yang gak umum di kalangan Arab pada saat itu ya dibawa semua bayangkan perang dibawa semua anak-anaknya dibawa istrinya dibawa mereka Malik bin Auf punya alasan apa ini dalam rangka menguatkan mental nah tadi Malik bin Auf ini sudah ngerasa kita punya kelemahan nih pasukan ini. Kenapa? Mereka masih ragu-ragu beberapa. Ini ngelawan Madinah yang baru saja ngalahin Mekah. Ini kan maju mundur sebenarnya. Makanya untuk menyemangati dan menguatkan mental pasukannya, harus diajak semua gitu ya. Agar mereka berjuang mati-matian, bertempur mati-matian. Kalau sampai kalah habis berarti semuanya. Anaknya jadi budak, istrinya juga jadi tawanan, hartanya sudah habis. Jadi motifnya seperti itu. Kenapa kok semuanya dibawa? Makanya ketika nanti kaum muslimin menang di Hunain itu ghanimahnya luar biasa besar, banyak. Nah, ternyata ide dari Malik bin Auf ini sempat ditentang oleh salah satu tokoh yang lebih senior. Ini sudah tua ini tokohnya, namanya Duraid bin As-Sahimah. Duraid bin As-Simah. Tapi tetap di sini Malik bin Auf tetap mempertahankannya. Pasukan musyrik menempati semua bukit dan daratan tinggi di sepanjang lembah Hunain. Jadi seperti tadi ya Hunain itu kawasan bukit-bukit, lembah dan sebagainya, ada daratan yang lebih tinggi. Nah, karena strategi mereka lebih matang, mereka sudah datang lebih dulu dan menepati sektor-sektor bukit di balik-balik bukit itu tadi untuk menyiapkan serangan kejutan nanti kepada kaum muslimin. Mereka sudah menyiapkan anak panah atau pemanah-pemanah ya, sniper-sniper terbaik. Mereka sudah siapkan. Dan bagaimana jalannya peperangan. Oke. Sebelum kita masuk ke peperangan,
Ya, ini yang menjadi problem inti di Hunain ya, bahwa kaum muslimin mendapatkan cobaan bahwa sebagian dari mereka merasa sombong, merasa ujub, merasa sudah overconfident bahwa jumlah segini itu kita nggak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan ini sangat-sangat diingatkan oleh Allah SWT di surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsirah. Bahwa sesungguhnya Allah itu telah menolong kalian di berbagai medan peperangan. Ini sudah dibuka nih ya. Artinya Allah sudah memberikan sebuah legitimasi, semua peperangan di medan pertempuran itu aku tolong. Wa yauma Hunain, termasuk perang Hunain. Idh a'jabatkum kasratukum. Dan ingatlah di peperangan Hunain ini, di waktu kamu itu menjadi congkak, menjadi ujub. A'jabatkum, dari kata ujub. Kalian semua ujub karena banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'an. Dan jumlah yang banyak itu enggak, sama sekali tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Apa efeknya? Wadhaqat alaikumul ard bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Bumi yang luas itu yang semula kita merasa lapang karena banyaknya ini ya pasukan yang membuat kita overconfident, itu tiba-tiba langsung terasa sempit. Dan ini ayat ini juga bisa diartikan harfiah juga ya, dinotasi juga, artinya benar-benar sempit nanti kaum muslimin itu mengalami kesempitan dalam di tengah kekacauan itu, dan kamu semua lari tunggang langgang, bercerai, balik, lari semuanya. Ayat ini sebenarnya diperoleh sebuah skin yang positif sebenarnya, yaitu kemenangan. Ya kan di sini Allah memberikan bahwa Allah menolong kalian di medan peperangan, artinya menang. Tapi selanjutnya, potongan ayat selanjutnya itu dibalik oleh Allah. Di dalamnya tuh sebenarnya ada sebuah titik balik bahwa kaum muslimin itu ada poin yang membuat mereka lengah dan bisa berakibat fatal. A'jabatkum, kalian semua ujub. Ayat ini konteksnya sedang mengevaluasi. Karena ini ya turun setelah peristiwa kan. Setelah peristiwa Hunain baru ayat ini turun. Sehingga ini sebagian dari refleksi atau evaluasi dari Allah SWT kepada Rasul dan kaum muslimin dan menjadi pembelajaran buat mereka. Allah sedang mengajarkan bahwa ini itu terjadi sebuah kesalahan. Dan ini sering terjadi. Dan ini sering terjadi. Bahwa apa ya, pertolongan Allah itu senantiasa ada. Apa ya? Evaluasi, mohon maaf. Maksudnya evaluasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu biasanya terjadi setelah peristiwa peperangan. Jadi Badar itu Allah evaluasi dengan surat Al-Anfal. Uhud Allah evaluasi dengan surat Al-Imran. Kemudian peristiwa Khandaq Allah evaluasi dengan surat Al-Ahzab. Fathu Mekah Allah evaluasi dengan ini ya surat Al-Fath. Al-Fath. Dan seterusnya dan seterusnya. Selalu seperti itu. Allah sedang mengaudit ini ceritanya. Langsung menyentuh ke titik lemah kaum muslimin. Idh a'jabatkum. Kalian itu ujub, sombong, angkuh. Ini sebenarnya inti permasalahannya. Di saat yang sama, ketika perasaan sombong dan angkuh itu muncul, itu ada perasaan meremehkan lawan. Menganggap enteng lawan. Nah, ini yang masalah juga. Karena mereka memiliki kapasitas yang besar daripada permasalahannya gitu akhirnya. 12.000 itu first time. Mereka nggak pernah kaum muslimin mendapati pasukan yang sebanyak ini. Dan nggak kebayang bisa kalah, nggak mungkin kalah. 10.000 aja menang kemarin di Fatu Mekah. 10.000. Ini ketambahan 2.000 kan tambah banyak secara kuantitas. Dan tambahannya pun dari Quraisy. Quraisy kan jago perang. Quraisy kan juga pasukan elit. Ada modal juga, ada dana juga yang bisa
kontribusi di sini. Bahkan di antara mereka itu ada yang berkata seperti ini, la nuglaba min killah, seperti itu. La nuglaba min killah. Kita nggak bakalan kalah karena faktor jumlah. Atau bisa diartikan jumlahnya besar nih. Ya, jumlahnya besar. Andai kata musuh itu lebih besar dari kita, dengan jumlah seperti ini kita nggak akan kalah. Lihat, sesombong itu gitu. Kaum muslimin, luar biasa. Sekali lagi, ini nggak semuanya ya. Ini mereka yang merasa ujub itu yang baru masuk ke Islam kemarin itu gitu. Itu mereka merasa sangat-sangat lebih ya, kepercayaannya di melebihi batas. Tapi ternyata ini justru menjadi akar permasalahan. Bukan malah menjadi modal yang positif ya, kelebihan jumlah itu ya. Justru menjadi beban. Kan kadang-kadang seperti itu ya. Kelebihan itu kadang-kadang menjadi beban buat yang memiliki kelebihan itu. Meski jumlahnya banyak. Contohnya apa ya? Ini contohnya saya ambilkan pertandingan sepak bola contohnya ya. Kalau sepak bola kan kadang-kadang ada main kandang, ada yang main tandang ya, home away gitu ya, atau permainan apalah. Basket, volley kan ada home dan away. Nggak sedikit tim-tim olahraga itu sepak bola contohnya ya, itu justru lebih merasakan beban yang tinggi ketika bermain di kandang. Dilihat fansnya, dilihat pendukungnya, mereka akan merasa tertekan kalau kalah bagaimana, kalau main jelek bagaimana, dan seterusnya. Sama. Terkadang kalau kita memiliki kelebihan itu, kalau kita salah memandang itu, bisa menjadi sebuah beban. Jumlah yang sangat besar itu tidak berarti, bisa jadi tidak berarti, nggak efektif. Bahkan semula yang optimis itu langsung itu berputar 180 derajat. Wadhaqat alaikumul ard bima rahubat. Semula lapang, overconfident, lah menang-menang ini cuma 12.000 aja. Tiba-tiba datang ke Hunain, disergap dengan pasukan pemanah secara tiba-tiba, langsung kocak-kacir, langsung terasa sempit. Udah nggak bakal selamat kita dari serangan anak panah kayak gitu. Langsung berubah 180 derajat. Dan karena itu kalian nggak sanggup bertahan kata Allah. Malah mundur terbirit-birit, kocar-kacir. Summa itu mudbirin. Tunggang langgang. Iya kalau mundurnya karena tertekan kalah strategi. Enggak, ini belum adu strategi, sudah mundur duluan. Di sini Rasulullah SAW belajar sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Berhati-hati, benar hati-hati terhadap kesalahan dalam menyikapi sebuah kelebihan. Jadi kesalahan itu apa yang menjadi kesalahan permasalahan problematika kaum muslimin di sini tuh terjadi kesalahan dalam mendefinisikan kelebihan, dalam menyikapi kelebihan. Karena tidak selalu yang menjadi masalah itu kekurangan, enggak. Kita selalu ngira ya, jika akan ada masalah ya, jika kita memiliki kekurangan, keterbatasan, itu kita akan menjadi masalah. Padahal kelebihan pun itu bisa juga menjadi masalah. Bonus demografi. Waduh, ini yang jadi yang sedang rame juga nih. Dibahas nggak usah ya. Bonus demografi ya. Nanti jadi monolog saya. Ini kan juga nggak serta-merta kelebihan penduduk usia produktif ini menjadi kelebihan kan, nggak serta-merta seperti itu toh. Justru menjadi beban. Jadi Allah di sini tuh sedang menyinggung ke inti permasalahan kaum muslimin. Id a'jabatkum. Kalian ini gagal memanfaatkan kelebihan. Karena kalian menyikapi kelebihan itu dengan ujub, dengan sombong. Efeknya apa? Nah, ini efeknya yang nggak kita sadari. Seorang sudah ujub sombong, selain itu meremehkan lawang, efeknya itu tidak bisa mengukur permasalahan itu secara objektif. Nah ini, terlalu membanggakan kelebihan sebagai aktor utama, sebagai penentu kemenangan. Kita nggak bakalan kalah nih, jumlahnya sekian nggak bakalan kalah. Meski lawan lebih banyak, kita tetap menang. Sehingga nggak objektif lagi. Paham ya? Kan awalnya bangga, jumlahnya banyak, ya nggak?
jumlahnya banyak. Berarti mengutamakan kuantitas toh, ya kan? Ini berpikir rasional ini. Kuantitasnya meningkat, besar, otomatis menang. Tetapi ternyata dalam tengah perjalanan, kekuatan yang kelebihan kuantitas ini menghadapi pasukan yang kuantitasnya lebih besar. Tapi justru disikapinya dengan bahwa kita nggak akan kalah meskipun jumlah lawan itu lebih besar. Otomatis sudah nggak objektif lagi dong. Long awalnya mereka mengutamakan kuantitas, ternyata musuhnya itu kuantitasnya lebih besar. Ternyata mereka kesimpulannya nggak objektif. Meskipun musuh lebih besar, kita tidak akan pernah kalah. Problematikanya di mental. Mereka sudah terlanjur ujub, terlanjur sombong gitu. Sudah nggak objektif lagi akhirnya. Oke. Eh, Jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada musyrik itu pun. Ini bagian awalnya ya. Ketika kaum muslimin layak mendapatkannya sebagai hukuman atas kesalahannya yang kocar kacir tadi ya, sikap atas kelebihan yang dimiliki ya. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Ini yang penting kan. Bagaimana mengatasinya? Ini waktunya hampir habis, mepet. Saya cepat aja ya. Ini penting ini. Yang jelas-jelas kekalahannya nyata di depan mata, ternyata bisa diubah. Kan berubah ya. Tadi kelebihan berubah 180 derajat menjadi sebuah kekalahan. Itu ada solusinya ternyata untuk membalikan lagi sebanyak 180 derajat dan meraih kemenangan. Bahkan kemenangannya gemilang. Apakah Rasulullah mengatur kembali 12.000 pasukan itu? Yang awalnya kocar-kacir, bisa dikoordinasikan lagi? Nah, jawabannya ada di ayat selanjutnya. Atau ayat 26. Summa anzalallahu sakinata ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul dan kaum mukminin. Ini ayat yang menarik. Allah menurunkan ketenangan, sakinah ala rasulih kepada rasulnya dan kepada kaum mukminin. Jelas, Allah memaparkan faktor utama kemenangan untuk membalikkan lagi gitu ya. Plot twist lagi gitu ya ke 180 derajat menuju ke kemenangan. Apa faktor kemenangan yang utama itu untuk membalikan itu? Sakinah, ketenangan. Kunci mengembalikan keadaan itu adalah ketenangan. Kan itu situasinya panik gitu. Di tengah hiruk pikuk, wah kocar kacir semuanya tunggang langgang, ya wajar panik lah. Panik. Itu serangan fajar mendadak itu kan di situ. Di sini kita bisa lihat mental Rasulullah SAW. 12.000 itu kacau balau, panik, tapi Rasulullah tetap tenang. Tetap tenang. Pemimpin itu harus gini, tetap tenang. Dan ini modal awal. Ketika sudah tenang, akhirnya apa? Bisa berpikir jernih. Objektif lagi, balik lagi kan semula sombong, nggak objektif. Ketika itu tenang, slow down, relax, atau mungkin berpikir jernih, sakinah kalau bahasa Al-Qurannya, itu menjadi lebih objektif. Bisa menjadi lebih objektif dan bisa mengambil keputusan di waktu yang sangat cepat, di waktu yang sangat genting. Contohnya di Uhud. Nah, kalau ngasih contoh Uhud nanti saya cerita lagi tambah lama lagi. Nanti kapan-kapan. Nggak kapan-kapan bisa dibuka lagi ya rekaman di peristiwa Uhud. Itu kan Rasulullah terisukan terbunuh. Wah, itu kan langsung kocar-kacir. Terbunuh. Nah, tapi di situ Rasulullah bisa membuatnya lebih baik, kondisinya lebih tenang dengan sakinah. Nah, ini menarik. Ketenangan itu diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, satu jelas, dan kepada alal mukminin, orang yang beriman. Nah, siapa al mukminin itu? Kalau semuanya ke 12 ribunya itu kan nggak cocok sebenarnya. Ya memang mereka orang beriman, iya. Tetapi ternyata nggak gitu konsepnya. Maksudnya Allah SWT itu memberikan sakinah kepada orang mukmin dan orang mukmin itu bukan ke 12.000 semuanya enggak. Sehingga kita harus memahami di sini terminologi mukmin dibandingkan dengan muslim itu ada sebuah levelingnya. Bahwa seorang yang muslim itu kalau mau men apa ya, mentarbiah dirinya, mengupgrade dirinya menjadi lebih baik itu bisa kualitasnya naik. Nah, kualitas naik itu menjadi orang yang mukmin sebenarnya.
Makanya 12.000 ini, mohon maaf, Sakin. Tapi mukmin itu enggak. Yang mukmin itu adalah mereka yang ada di ring satu oleh Rasulullah SAW. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika ala man yasha. Sesudah itu, ketika sudah Allah memberikan dan kemenangan, mereka tobat dan pertobatannya, permohonan maafnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua adalah taubat. Yang pertama adalah, dan untuk menyempurnakan kemenangan itu adalah taubat. Dan ini adalah kerangka pemahaman, kunci kemenangannya seperti itu. Kita akan melihat di sini, keduanya kita bisa melihat ketenangan Rasul seperti apa. Pasukan tiba di Hunain. Rasulullah menggunakan kekuatan intelijen dia untuk menginformasi tentang rencana serangan Sakif dan Hawazin. Eh, ini sudah kalau nggak salah ya. Di, sudah tadi ya. Intinya setelah mendapatkan data, Rasulullah SAW berangkat bertolak ke Hunain dan disitulah eh, apa namanya serangan Fajar itu dilakukan. Jadi Rasulullah SAW itu, ini saya lupa bukan satu slide ini, bahwa Rasulullah itu datang tiba, jadi masih gelap. Dan ini kebiasaan Rasul sebenarnya untuk sebagai strategi, apa ya, biar tidak terbaca gerakannya oleh musuh. Jadi datangnya itu perjalanan di malam hari, kemudian tiba di lokasi itu waktu fajar, menjelang, ya menjelang itu satu masih gelap ya. Yang kedua, medannya itu kan berliku-liku, jalannya pun akan menyempit kadang-kala. Ada tikungan, ada lembah gitu di Hawazin itu, di Hun itu jalannya kadang-kadang menyempit. Dan di balik-balik itu sudah siap itu Pak pemanah-pemanah itu untuk melancarkan serangan. Begitu kaum muslimin tiba, ada aba-aba penyerang, pasukan langsung melepaskan tembakan ya. Itu pasukan langsung mundur ke belakang. Iya kan? Iya kan, kalau pasukan yang di depan, katakanlah Ruko Pertama, itu kan ada serangan. Karena gelap kan tidak bisa ini ya, tidak bisa dianalisis ini serangannya dari mana ya. Angkanya dari depan. Setelah refleks mereka akan lari ke belakang. Karena jalannya sempit dan di belakang itu banyak pasukan, itu kan bisa di bisa kan kan ya. Saya bisa. Itu kredit pasukan itu kacanya seperti apa, paniknya itu seperti apa, itu bisa dibayangkan. Semua terdesak, semuanya terdesak, semuanya lancar, katanya nggak jelas mana siapa ini. Mereka tidak hirau. Itu yang membuat mereka kocar kacir di awal. Eh, Oke, semua faktor itu tadi membuat bukan muslimin mundur, regu depan itu berbalik, sampai-sampai ke apa ya, kekacauan dinilai oleh Abu Sufyan bin Harb, petinggi Quraisy itu, yang ya maksudnya akhirnya kan itu sampai berkomentar, ini kita akan mundur ini terus mundur ke laut. Mereka sampai bilang seperti itu, Abu Sufyan, kita ini akan mundur ke laut. Laut itu di mana, kan jauh sekali, nggak, Hunain itu jauh dari laut. Ini sebuah kiasan, kita itu akan mundur semundur-mundurnya, nggak akan pernah maju lagi, sampai pun kita akan mundur ini. Saking pesimisnya itu melihat kegentingan dan kegawatan pada saat itu. Eh, eh, Langsung aja ya, di tengah kekacauan itu ada yang masih bertahan, ada yang masih bertahan. Nah, ini letak ketenangan Rasul itu, Rasul tidak mundur, Rasul tetap tahan apapun kondisi pada saat itu. Bahkan Rasulullah itu terus maju, bergerak maju ke depan. Dan bagaimana Rasulullah bertahan? Siapa yang bertahan di situ? Siapa saja yang mendapatkan anugerah sakinah itu? Sehingga mereka melakukan menangan ya di ini.
Ya, Rasulullah nggak gentar. Mulanya beliau itu disertai oleh keluarga dan jumlah kaum muhajirin di sekitarnya. Dan itu jumlahnya aja. Dari 12.000 tinggal berjumlah belasan yang di sekitar Rasulullah. Yang lainnya hilang kemana? Juga yang nggak lagi sebenarnya kayak kaum muhajirin ansor yang jumlahnya banyak, 1.400 jumlahnya. Itu kan nggak tahu tidaknya kemana. Bukan berarti mereka juga ikutan lari, enggak. Dengan mau nggak mau ikut arus, ikut lari ke belakang. Kalau enggak kan ya Nah, para sahabat yang bertahan bersama Rasulullah di tahap awalnya, ya di babak pertamanya itu ada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Ada Abu Sufyan bin Al-Haris, ini sepupu dari Rasulullah. Ada Ali bin Abi Thalib. Ada Al-Fadl bin Abbas, ini anaknya Abbas. Jadi sepupunya Rasulullah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Rabi'ah bin Al-Haris. Ini juga sepupunya Rasulullah. Dan ada Aiman bin Ubaid, Usama bin Zaid. Ini yang ada riwayatnya ya. Dan lain-lain ada juga. Tapi jumlahnya nggak belasan. Bayangkan, belasan. Abbas bin Abdul Muthalib sampai memegang tali kekang keledai yang dinaiki oleh Rasulullah SAW. Sedang jadi Rasul itu naik kuda, nggak naik kuda. Ini juga ada hikmahnya ya. Rasulullah itu ingin menunjukkan, memberikan pelajaran pada kaum muslimin ketika menang. Ini kan keledai itu kan dibawa saat menaklukkan Mekah ya kemarin. Itu Rasul ingin menunjukkan kepada kaum muslimin kita itu menang besar ini di Fathu Makkah. Tetapi kita sampai menunjukkan ketawaduan. Makanya Rasulullah menggunakan keledai. Karena dia itu simbol tawadu. Kalau kuda unta atau kuda lah itu simbol kesombongan kan. Simbol kebesaran lah. Nah itu Rasulullah menghindari. Makanya Rasulullah menggunakan keledai. Nah keledainya Rasulullah itu sampai pengen maju ke depan bahkan. Nah, itu dipegang oleh Abbas. Kalau nggak dipegang itu ya ke depan nggak ada yang bisa ngontrol. Karena Rasulullah berusaha ya melawan ini, melawan arus itu juga. Jumlah keseluruhan sahabat yang bertahan dengan teguh dan tetap maju sama Rasul sekitar hingga 80 orang lebih. Ini menurut Dr. Munir Ghotban. Dan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ketika yang jumlah belasan itu mencoba untuk mengumpulkan teman-temannya itu berjumlah 80 akhirnya. Jadi dari Muhajirin, Ansor, ini Ibnu Mas'ud menuturkan ya aku sama Rasulullah dalam perang Hunain. Semua orang bermundur. Hanya kita 80 orang saja dari Muhajirin dan Ansor yang bertahan. Tempat mundur 80 lang tanpa berbalik, mereka itulah yang mendapatkan ketenangan dari Allah. Jadi nggak semuanya mendapatkan sakinah. Sedikit, hanya sedikit. Kalau konteksnya di sini 80 orang. Tetapi kalau mau dipotret pasukan inti Rasul, nggak lebih dari 2.000. Antara 1.500 2.000. Itu aja yang diberi sakinah. Dan itu sangat-sangat lebih dari cukup untuk mendapatkan kemenangan. Jadi bukan kuantitas lagi yang diperhitungkan di sini. Benar kualitas. Dan tentu saja ya, Allah menyeru Rasul saat pasukan muslimin dipukul mundur, Rasul tetap memacu keledainya sampai Abbas memegang tali kekang kuatnya agar keledai itu tidak terlalu cepat berjalan. Rasulullah berteriak dari punggung keledai berkata, "Ana Nabi, aku adalah Nabi." Ini kan benar-benar apa ya, bentuk ketulusan kegawatan dari Rasulullah sampai bilang bahwa aku ini adalah Nabi. Itu kan berarti kan Nabi itu kan apa? Bentuk khusus ya, artinya Nabi berarti kan mendapatkan pasti ditolong Allah kan gitu kan. Sampai ke titik itu loh. Aku tidak akan pernah berdusta. Lah kadzib, aku putra Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah itu agar menandakan ini ya, mendengar itu segera berkumpul merapatkan barisan lagi. Rasulullah bersuruh, kemarilah, mendekatlah ke wahai segenap, kemarilah.
ada yang bilang, mana muhajirin, mana ansor. Sampai gitu. Mana kalian semua? Ini bukan berarti muhajir sekali lagi, bukan muhajirin ansor ini lari, juga ikut kabur gitu, enggak. Ya itu tadi, mereka itu enggak sengaja keikut arus ke belakang. Itu dipanggil sama Rasulullah. Di mana kalian muhajirin? Di mana kalian ansor? Enggak ada jawaban ternyata. Kenapa? Karena suara Rasulullah SAW enggak begitu kuat. Seakan hilang. Itu kan suasananya riuh. Hiruk pikuk semuanya lari. Kemudian Rasulullah berinisiatif memanggil Abbas. Nah, Abbas ini terkenal suaranya lantang. Wahai Abbas, suruhlah semua orang yang telah bersumpah di bawah pohon. Ashab As-Samurah. Eh, ini poin yang menarik sebenarnya. Ini waktunya nutut tangga ya. Cepat aja ya. Poin yang menarik. Kenapa Rasulullah memanggil mereka dengan sebutan Ashabus Surah atau Ashabus Sajarah? Buat mereka-mereka semua yang telah berbaiat di bawah pohon. Maksudnya pohon di sini adalah tahta sajarah ya. Baiat ketika perjanjian Hudaibiyah. Itu kan perjanjiannya dikenal dengan perjanjian Bai'ah Hudaibiyah ya. Perjanjian Hudaibiyah, tapi sebelumnya itu ada Bai'ah dari kaum muslimin kepada eh, Rasulullah SAW. Dan jumlahnya 1.500. Dan itu baiatnya di bawah pohon. Nah, ini diingatkan lagi memori-memori kebersamaan bersama Rasulullah, momentum-momentum indah bersama Rasulullah, yang itu menggerakkan hati mereka. Rasulullah ingin memanggil para sahabat yang sudah benar-benar satu hati, satu visi, semuanya benar-benar apa ya, ya sudah tertarbiyah sejak lama gitu ya. Ini yang dipanggil oleh Rasulullah. Dan panggilannya bukan panggilan kabilah, panggilan nama, bukan, tapi panggilan momentum. Kalau dalam psikologi, teori psikologi itu ada yang namanya anchor, anchor. Jadi bisa dibangkitkan anchor itu untuk menumbuhkan semangat, untuk menumbuhkan apa ya, kepercayaan diri dan sebagainya. Dan Rasulullah melakukan itu agar menyentuh sisi-sisi psikologis dari apa namanya, sahabat. Wah, aku dipanggil ini, aku termasuk bagian dari yang berbaiat di bawah pohon kepada Rasulullah di dulu peristiwa Hudaybiyah. Dan di situ momentumnya sangat indah, sangat menggugah hati, sangat menyemangati seperti itu. Dan mereka langsung menjawab. Abbas berkata, mana para pembaiat di bawah pohon? Mana kalian? Mereka langsung menjawab seruan itu. Labbaik, labbaik. Dan belahan demi perlahan mereka datang, kemudian membersamai Rasulullah dalam sebuah barisan. Pertempuran terjadi antara dua pasukan. Rasulullah masih sempat mengatur formasi pasukan kecil itu, cuma 1.500 saja, dan berhasil dihimpun dalam kondisi darurat dan sangat penting. Pasukan Muslim terus bertambah karena kaum Ansor terus saling memanggil. Nah, nih, bayangkan, Rasulullah memanggil, Abbas memanggil, kaum Muslimin semuanya memanggil, 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 memanggil gitu ya, sampai semuanya terkumpul. Seruan terakhir muncul dari Bani Al-Haris bin Al-Khazraj. Al-Khazraj. Dari Khazraj ini ya, dari orang-orang Madinah, kaum Ansor. Jadi apa ya? Kadang-kadang tidak butuh modal jumlah besar ya untuk mencapai kemenangan. Dia akhirnya menang, memukul mundur kaum musyrik. Tapi yang pasti dalam keadaan apapun ya, harus ada grup, harus ada kelompok yang itu bisa sepenuhnya bisa diandalkan dalam kondisi terjepit. Dan Rasulullah punya itu, punya aset yang berharga, kelompok ring satunya Rasulullah yang jumlahnya 1.500 sampai 2.000 itu. Kaum Ansor, Muhajirin, yang begitu disentuh hatinya, mereka langsung menyambut labbaik. Jadi sekali lagi, kuantitas itu sebenarnya penting ya, tetapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah kualitas seseorang atau sekelompok orang yang ada di sekitar pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemimpin Rasulullah, kaum Ansor Muhajirin itu tadi. Dan keteguhan, ketenangan Rasulullah bersama para sahabat bertahan jadi modal utama untuk membalikkan keadaan. Kemenangan diraih pasukan muslim dengan hanya mengandalkan Muhajirin dan Ansor. Jumlahnya tidak lebih dari 1.500 orang. Ini 12% dari seluruh jumlah pasukan. Bisa memenangkan dengan kemenangan yang sangat-sangat gemilang. Dan disitulah ketenangan itu tampak. Dan mereka yang disebutkan Allah di surat At-Taubah 26. Anzala sakinah fil ala
Rasulullah wa 'alal mu'min. Mereka berhak mendapatkan sakinah dan membuktikan wibawa Islam setelah hampir habis tadi ya, hampir diporak-porandakan oleh kaum musyrik. Karena sebuah kesalahan yang kecil dan abstrak, yaitu mental tadi ya, bukan kesalahan strategi, bukan kesalahan yang besar, tapi kesalahan yang sederhana, ujub, sombong. Enggak, bukan itu. Bukan itu ininya, apa namanya, yang penyebab kemenangannya kuantitas enggak, tapi karena perasaan, kepemikiran, bukan strategi maksudnya yang membuat kekalahan, tetapi ke arah mental ya, ke pemikiran. Ketika mereka semua terbawa oleh kesombongan, merasa terpukau dengan kelebihan angka-angka itu ya, sehingga membuat mereka kalah. Dan mereka dengan tetap terus menjaga ini ya. Jadi kesimpulannya adalah Rasul di sini mengajarkan kepada kita bahwa tetap ya kita harus menjaga akurasi perhitungan angka-angka itu sebenarnya juga tetap. Tapi jangan lupa ya untuk tetap rendah hati, tetap tawadu, meyakini bahwa Allah lah sumber kemenangan dan pertolongan. Dan itulah sebenarnya menjadi penentu kemenangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sebagai akhir pemateri. Sebenarnya ada skin yang sangat menarik ketika pembagian gonimah gitu. Tapi karena waktunya nggak banyak, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita bahas. Allah Ta'ala misawab. Mungkin itu saya kembalikan ke Dokter Agung. Monggo Dokter. Baik, matur nuwun, jazakallahu khair, Dr. Faisal Mahdi. Monggo dari hadirin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Monggo, sangat menarik ini. Perang Hunain. Ini berarti peperangan yang terakhir ya, Dokter, ya, sebelum Rasulullah. Enggak. Yang terakhir masih ada Tabuk yang kita bahas Ramadan kemarin itu. Itu kan melawan tapi nggak melawan Arab kalau Tabuk gitu, melawan Romawi di tahun 9 Hijriah, tahun depannya ya, tahun depannya. Itu, tapi yang melawan kabilah Arab terakhir ya ini Hunain. Jadi setelah Hunain ini tidak ada perlawanan lagi dari eh, kabilah Arab. Jadi sepenuhnya semuanya di bawah Madinah. Satu jadi. Baik, kalau boleh izin tadi berdiskusi. Jadi dari kaum musyrikin membawa anak dan istri begitu ya dalam peperangan apa? Apakah ada keterangan akhirnya bagaimana ya Pak? Eh, anak dan istri tidak seharusnya ada di perang tadi begitu. Nah, terakhir saya silent. Bisa diulangi Yang betul dokter, cek kalau apa tadi eh, gimana? Tentang ini ya anak istri semuanya dibawa. yang betul Akhirnya bagaimana gitu toh? di sinyalnya kurang bagus pakai Oh, HP. siap-siap. Oke, oke, oke. Tadi kan dijelaskan istri dan anak-anaknya juga diajak dalam perang Dr. Faisal. Itu pada akhirnya bagaimana ketika terjadi kemenangan Muslim? Apakah ada keterangan di situ? Iya ada. Itu nanti pembahasan yang lebih detail ya tentang tawanan perang. Ini semuanya tertawan, tertawan. Jadi kan nanti rame itu sebenarnya. Kaum kafir semua tawanan mereka itu. Dan ya akhirnya dari beberapa ya dikembalikan kan ya. Karena ini Rasul ikatan batin sendiri ya, terhadap Hawazin. Karena salah satu kabilah kecil Hawazin itu ada yang bernama Bani Sa'idah. Kalau teman-teman ingat Bani Sa'idah itu siapa? Bani Sa'idah itu adalah kaum atau kabilah
nomaden, bagian dari Hawazin, di mana Rasulullah SAW pernah disusui di situ oleh Halimah. Kita bilangnya Halimah Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah atau dari Bani Sa'idah. Nah, Bani Sa'idah itu bagian dari Hawazin tadi, yang kecil-kecil tadi itu, kabilah-kabilah kecil itu. Nah, itu nanti datang, saudara sepersusuannya Rasulullah datang gitu. Salah satunya adalah yang bernama Syaimah. Itu ya bernegosiasi untuk terkait tentang masalah tawanan perang. Dan itu satu. Yang kedua untuk masalah ghanimah juga banyak. Domba, unta kan dibawa semua itu harta-hartanya. Otomatis menjadi milik kaum muslimin yang menang perang. Itu ada skin luar biasa itu. Pembagian ghanimah itu ada pelajaran yang sangat besar gitu. Bahwa Rasulullah lebih cenderung terkesan, lebih cenderung membagikan ghanimah itu berat sebelah. Lebih banyak ke mereka-mereka yang baru masuk Islam. Nah, yang lama-lama masuk Islam, unsur manusiawi kemanusiaannya muncul. Ya, iri dong gitu ya. Sama-sama berjuang. Bahkan yang memenangkan kan yang lama masuk Islam, Muhajirin Ansar. Itu dalam tanda kutip protes kepada Rasulullah. Kok dapat dikit? Nah, itu luar biasa, ada dialog yang sangat-sangat indah oleh Rasulullah dan Ansor di sini ya, yang mereka. Jadi intinya ya ditawan dok. Gimana lagi itu aturan perang pada saat itu. Ditawan tapi ada proses negosiasi yang luar biasa. Tapi ja- jangan dibayangkan, nggak tahu ini kalau ini bagian konteks yang di Islam itu detail loh terkait tentang tawanan. Sangat detail. Mungkin satu-satunya syariat atau agama yang mengatur tawanan perang secara detail itu ya mungkin Islam. Kan berusaha memanusiakan tawanan gitu. Bagaimana pembagiannya, bagaimana perlakuannya seperti itu. Makanan terbaik itu harus diberikan kepada anak yatim, anak miskin, dan tawanan. Itu kan ada aturannya di surat, aduh saya lupa. Eh di juz 30 itu saya lupa. Jadi 29 juz 29, aduh surat apa saya lupa. Itu kan berikan makanan-makanan yang terbaik kepada wal yatama wal masakin wasyairo. Jadi ke tawanan itu juga harus diberikan makanan-makanan yang terbaik. Karena itu bagian dari dakwah ya, dakwah Rasul. Jadi itu salah satu penjelasannya, Dok. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi lagi, monggo. Baik, mungkin Ustaz. Oh, dari hadirin, apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Kalau tidak ada, karena memang waktu sangat terbatas, sih, sudah menunjukkan pukul 7:41. Izin kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Apabila berkenan memimpin doa, terbaik ngapunten ini saya pakai sinyal HP juga, jadi belum ada Iya. wifi di sini. Karena apa ini belum bisa sinyalnya lebih stabil. Kemudian saya pakai dua device. Izin bila berkenan memimpin doa, Dr. Faiz. Oh, iya. Mohon izin, Dr. Agung, Bapak Ibu sekalian, muslim muslimat, rahimakumullah, kita mungkin tutup atau sempurnakan majelis kita pada siang hari atau pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita awali dengan istighfar bersama-sama ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab.
Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mal shalihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina inni tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa tub wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha 'alaika qabiliha wa atimaha alaina. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, matur sangat Dr. Faisal Mahdi Sirait, dan hadirin sekalian yang sudah menyempatkan hadir. Kemudian sangat Dr. Faisal karena hadirin mungkin banyak yang berhalangan, jadi kami belum bisa menghadirkan uh, yang lebih banyak dari ini, tetapi saya semoga bisa lebih bermanfaat di rekaman nanti akan kami upload di YouTube sehingga yang belum bergabung tidak mengurangi bagaimana kajian pada pagi hari ini berlangsung. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh,